Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelina Sibuan dengan NIM 22060094. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Ekonomi Kelembagaan dengan dosen pengampu Pak Alpon. Saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu tentang teori ekonomi biaya transaksi. Definisi dan makna biaya transaksi. Teori biaya transaksi menggunakan transaksi sebagai basis untuk analisis, sedangkan teori neoklasik memakai produk sebagai dasar unit analisis. Konsep tentang biaya transaksi sangatlah berguna untuk mengenali bentuk dan struktur sebuah pertukaran transaksi. Biaya transaksi adalah ongkos untuk melakukan negosiasi, mengukur, dan memaksakan pertukaran. Biaya transaksi dapat juga diartikan untuk memasukkan 3 kategori yang lebih luas, yaitu yang pertama biaya pencarian dan informasi, yang kedua biaya negosiasi atau bargaining dan keputusan atau mengeksekusi kontrak, dan yang ketiga pengawasan, pemaksaan, dan pemenuhan atau pelaksanaan. Biaya transaksi merupakan konsep ekonomi yang merujuk pada biaya yang dikeluarkan oleh individu, perusahaan, atau entitas ekonomi lainnya untuk melaksanakan transaksi dalam pasar. Biaya ini meliputi seluruh pengeluaran yang diperlukan dalam proses pertukaran barang, jasa, atau aset lainnya. Mulai dari berbagai bentuk dan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Secara lebih spesifik, biaya transaksi mencakup sejumlah aktivitas yang diperlukan untuk menyelesaikan pertukaran yang meliputi: yang pertama ada biaya pencarian dan informasi, yang kedua biaya negosiasi, yang ketiga biaya pengawasan dan penegakan, yang keempat biaya penyelesaian. Di sini saya akan menjelaskan dari yang awal, yaitu biaya pencarian dan informasi. Ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencari informasi yang relevan tentang produk atau jasa yang akan dibeli, serta informasi terkait pihak lain yang terlibat dalam transaksi. Sebagai contoh, ketika seseorang ingin membeli sebuah barang, mereka akan menghabiskan waktu dan usaha untuk mencari informasi mengenai harga, kualitas, dan reputasi penjual. Dalam dunia digital saat ini, biaya ini juga mencakup biaya pencarian melalui internet. Yang kedua itu ada biaya negosiasi. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, baik itu mengenai harga, syarat-syarat, atau aspek-aspek lain yang relevan. Dalam dunia bisnis, ini bisa mencakup biaya yang timbul untuk melakukan perundingan kontrak atau membuat kesepakatan dalam transaksi. Yang ketiga, biaya pengawasan dan penegakan. Setelah transaksi tercapai, biaya untuk memastikan bahwa kesepakatan yang telah dibuat ditaati dan dilaksanakan dengan baik juga merupakan bagian dari biaya transaksi. Ini termasuk biaya untuk memantau kinerja, kualitas barang, atau layanan yang disepakati dalam transaksi dan memastikan pihak yang terlibat memenuhi kewajiban. Yang keempat, biaya penyelesaian. Ini termasuk biaya-biaya yang muncul ketika transaksi perlu diselesaikan, seperti biaya pembayaran atau biaya administrasi yang terkait dengan proses penyelesaian kontrak atau transaksi itu sendiri. Dalam konteks yang lebih luas, biaya transaksi ini berhubungan erat dengan konsep teori biaya transaksi yang diperkenalkan oleh Ronald Coase dan dikembangkan lebih lanjut oleh Oliver Williamson. Teori ini menjelaskan bagaimana biaya transaksi mempengaruhi struktur dan perilaku organisasi dalam ekonomi. Coase dalam artikelnya yang terkenal The Nature of the Firm mengusulkan bahwa perusahaan ada untuk mengurangi biaya transaksi yang timbul dalam pasar. Sementara itu, Williamson mengembangkan konsep ini lebih jauh dengan menjelaskan bagaimana berbagai faktor seperti ketidakpastian, pengawasan, dan pengaturan kontrak mempengaruhi biaya transaksi. Makna dan dampak biaya transaksi. Biaya transaksi memiliki makna yang sangat penting dalam ekonomi karena memengaruhi efisiensi pasar dan keputusan yang diambil oleh individu dan perusahaan. Ketika biaya transaksi tinggi, maka perdagangan atau pertukaran barang dan jasa menjadi kurang efisien. Hal ini bisa menghambat perdagangan dan bahkan menyebabkan beberapa transaksi atau pertukaran tidak terjadi sama sekali.
meskipun pada dasarnya ada potensi keuntungan dari perdagangan tersebut. Efisiensi pasar. Biaya transaksi yang rendah mendukung efisiensi pasar karena mempermudah individu dan perusahaan untuk bertukar barang dan jasa tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan yang besar. Sebaliknya, biaya transaksi yang tinggi akan menyebabkan kurangnya perdagangan, karena pihak-pihak yang terlibat mungkin merasa bahwa keuntungan transaksi tersebut tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan. Pengaruh terhadap struktur organisasi. Biaya transaksi dapat mempengaruhi struktur organisasi perusahaan. Sebagai contoh, jika biaya transaksi untuk melakukan outsourcing atau kerjasama dengan pihak eksternal terlalu tinggi, perusahaan cenderung memilih untuk menginternalisasi proses tersebut, yaitu melakukan kegiatan tersebut di dalam perusahaan sendiri. Sebaliknya, jika biaya transaksi rendah, perusahaan mungkin lebih memilih untuk bekerja dengan pihak ketiga atau pihak luar. Pengaruh terhadap pasar dan kebijakan publik. Pemerintah juga dapat berperan dalam menurunkan biaya transaksi melalui kebijakan-kebijakan yang menciptakan lingkungan pasar yang lebih transparan dan efisien, seperti regulasi yang melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam transaksi, memfasilitasi pertukaran informasi, atau menyediakan sistem hukum yang lebih jelas dan dapat diprediksi. Selain itu, pemerintah juga dapat menurunkan biaya transaksi melalui penyediaan infrastruktur yang baik, seperti pasar yang lebih terintegrasi, sistem pembayaran yang efisien, dan pengurangan birokrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya transaksi, yang pertama itu ada karakteristik barang atau jasa. Barang atau jasa yang kompleks atau sulit untuk dinilai kualitasnya akan memiliki biaya transaksi yang lebih tinggi. Sebaliknya, barang atau jasa yang standar dan mudah dipahami akan memiliki biaya transaksi yang lebih rendah. Yang kedua, ketidakpastian dan risiko. Ketidakpastian mengenai kinerja pihak lain dalam transaksi dapat meningkatkan biaya transaksi. Ketika risiko tinggi, individu atau perusahaan akan membutuhkan lebih banyak waktu dan biaya untuk melakukan verifikasi, kontrak, dan pengawasan. Yang ketiga, regulasi dan sistem hukum. Sistem hukum yang kuat dan regulasi yang jelas dapat mengurangi biaya transaksi dengan mempermudah penyelesaian sengketa dan memberikan kepastian hukum dalam transaksi. Yang keempat, teknologi dan inovasi. Kemajuan teknologi yang mempermudah komunikasi dan transaksi dapat menurunkan biaya transaksi. Contohnya, platform digital yang memungkinkan konsumen dan produsen untuk berinteraksi langsung tanpa perlu perantara fisik dapat mengurangi biaya transaksi yang terkait dengan pencarian informasi, negosiasi, dan pembayaran. Yang kelima, pihak ketiga atau perantara. Kehadiran pihak ketiga seperti agen, broker, atau perantara lain dapat menambah atau mengurangi biaya transaksi. Dalam beberapa kasus, mereka dapat menurunkan biaya transaksi dengan menyediakan informasi yang lebih efisien atau mempermudah proses negosiasi. Tetapi di sisi lain, mereka juga bisa menambah biaya karena jasa mereka yang dikenakan. Yang selanjutnya itu ada 3 jenis biaya transaksi tersebut bisa dibedakan menurut 2 tipe. Yang pertama ada biaya transaksi tetap atau fixed transaction cost, yaitu investasi spesifik yang dibuat di dalam menyusun kesepakatan kelembagaan atau institutional arrangement. Yang kedua ada biaya transaksi variabel atau variable transaction cost, yakni biaya yang tergantung pada jumlah dan volume transaksi. Yang pertama kita akan membahas biaya transaksi tetap atau fixed transaction cost. Biaya transaksi tetap adalah biaya yang tidak tergantung pada volume atau ukuran transaksi tertentu. Artinya, biaya ini tetap sama, terlepas dari apakah transaksi tersebut besar atau kecil. Biaya ini bersifat tetap selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang biaya transaksi tetap atau fixed transaction cost. Biaya transaksi tetap adalah biaya yang tidak tergantung pada volume atau ukuran transaksi tertentu. Artinya, biaya ini tetap sama terlepas dari apakah transaksi tersebut bisa besar atau kecil.
biaya ini bersifat tetap atau konstan untuk setiap transaksi yang dilakukan. Contoh biaya transaksi tetap, biaya pencarian informasi, misalnya biaya yang diperlukan untuk melakukan riset atau konsultasi awal yang diperlukan untuk memulai proses transaksi. Jika biaya untuk mendapatkan informasi atau riset pasar ditentukan oleh sumber daya tertentu, atau misalnya biaya untuk mengakses platform informasi atau biaya untuk menggunakan teknologi tertentu, maka biaya ini bisa tetap meskipun jumlah transaksi berbeda. Biaya negosiasi yang muncul selama proses negosiasi yang terjadi yang sering kali sama untuk setiap transaksi meskipun ukuran transaksi bervariasi. Misalnya, biaya untuk pertemuan antara dua pihak, pembuatan kontrak, atau biaya administratif yang terkait dengan transaksi bisa bersifat tetap. Nah, selanjutnya itu contoh biaya pengawasan dan penegakan. Biaya untuk memastikan perjanjian atau kontrak dilaksanakan dapat menjadi tetap. Misalnya, biaya untuk memonitor kinerja atau memastikan bahwa syarat atau ketentuan kontrak dipatuhi dapat tetap konstan untuk berbagai ukuran transaksi. Karakteristiknya, biaya tetap ini tidak berubah meskipun ada perubahan dalam jumlah barang yang ditransaksikan atau volume perdagangan. Biaya ini biasanya lebih tinggi pada transaksi kecil, tetapi cenderung lebih efisien saat transaksi menjadi lebih besar. Yang kedua yang akan saya bahas itu tentang biaya transaksi variabel atau variable transaction cost. Di sisi lain, biaya transaksi variabel adalah biaya yang berubah sesuai dengan ukuran atau volume transaksi yang dilakukan. Artinya, semakin besar transaksi atau semakin banyak barang yang diperdagangkan, semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. Contoh biaya transaksi variabel itu ada biaya pencarian informasi. Meskipun sebagian besar biaya pencarian informasi bisa tetap, dalam beberapa kasus, biaya pencarian informasi bisa bertambah besar jika jumlah barang yang dicari lebih banyak atau jika perburuan informasi menjadi lebih rumit karena volume atau kompleksitas transaksi yang lebih tinggi. Contoh biaya negosiasi, dalam transaksi dengan nilai yang lebih besar, biaya untuk negosiasi seperti waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perundingan atau biaya tenaga kerja untuk menyusun kontrak yang lebih kompleks dapat meningkat. Dengan kata lain, semakin besar transaksi, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan negosiasi. Nah, selanjutnya itu ada biaya pengawasan dan penegakan. Dalam transaksi yang lebih besar atau lebih kompleks, biaya untuk memantau pelaksanaan kesepakatan atau untuk menangani pelanggaran mungkin meningkat. Ini bisa berupa biaya tambahan untuk audit, penegakan hukum, atau penyelesaian sengketa, yang biasanya lebih sering atau lebih insentif dalam transaksi besar. Karakteristiknya, biaya variabel ini berfluktuasi sesuai dengan ukuran atau volume transaksi. Semakin besar transaksi atau semakin rumit transaksi tersebut, semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Biasanya lebih relevan untuk transaksi yang melibatkan banyak barang atau layanan, atau yang memiliki tingkat ketidakpastian dan risiko yang lebih tinggi. Perbedaan utama antara biaya transaksi tetap dan variabel. Pengaruhnya, biaya transaksi tetap tidak terpengaruh oleh ukuran, sedangkan biaya transaksi variabel berubah sesuai dengan ukuran atau volume transaksi. Semakin besar transaksi, semakin besar pula biayanya. Contoh biaya transaksi tetap, biaya riset pasar, biaya pengacara untuk menyusun kontrak, biaya administrasi tetap. Contoh biaya transaksi variabel, biaya pengiriman barang atau untuk volume yang lebih banyak, biaya audit untuk transaksi besar, atau biaya pengawasan yang meningkat dengan kompleksitas. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang rasional terbatas perilaku opportunities. Perilaku opportunities adalah upaya untuk mendapatkan keuntungan melalui praktik yang tidak jujur dalam kegiatan transaksi. Namun laba yang didapat dari keuntungan yang bersifat keunggulan produktif, misalnya lokasi yang unik kalau keterampilan yang berbeda, tidak dianggap sebagai sifat opportunities. Agar pertukaran atau perdagangan bisa terjadi dengan biaya transaksi yang murah, masing-masing pelaku ekonomi harus mengeluarkan sumber daya dalam 3 wilayah yang tergolong kegiatan kontrak. Yang pertama, mengukur atribut yang bisa dinilai sehingga proses pertukaran atau transaksi terjadi. Yang kedua, melindungi hak-hak terhadap barang dan jasa yang telah dipertukarkan. Yang ketiga, meregulasi dan menegakkan
kesepakatan. Baik, kedua konsep ini sangat penting dalam memahami ekonomi dan perilaku individu dalam konteks ekonomi dan organisasi. Keduanya memiliki pendekatan yang berbeda terhadap pemrosesan informasi, pengambilan keputusan, dan interaksi dalam pasar. Yang pertama, rasional terbatas atau bound rationality adalah konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Herbert Simon pada tahun 1940-an dan 1950-an. Konsep ini menentang pandangan klasik dalam ekonomi yang menganggap bahwa individu selalu bertindak secara rasional dan memiliki informasi lengkap saat membuat keputusan. Simon berpendapat bahwa individu seringkali terbatas dalam kemampuan mereka untuk mengakses, memproses, dan menilai semua informasi yang relevan untuk membuat keputusan optimal. Aspek utama rasional terbatas, pembatasan kognitif, individu tidak dapat memproses seluruh informasi yang tersedia secara menyeluruh karena keterbatasan kapasitas kognitif otak manusia. Oleh karena itu, mereka seringkali membuat keputusan yang tidak sepenuhnya optimal. Yang kedua itu informasi yang tidak lengkap. Ketika membuat keputusan, individu seringkali tidak memiliki akses penuh terhadap semua informasi yang relevan, sehingga mereka harus mengandalkan informasi yang terbatas atau tidak sempurna. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, keterbatasan waktu. Proses pengambilan keputusan biasanya dibatasi oleh waktu yang tersedia. Seringkali individu tidak memiliki cukup waktu untuk mempertimbangkan semua opsi atau mencari informasi tambahan, sehingga mereka cenderung membuat keputusan yang cukup baik daripada yang optimal. Yang keempat, pencarian solusi yang memadai. Sebagai gantinya, individu berusaha untuk mencapai solusi yang cukup baik daripada mencari solusi yang paling optimal. Ini berarti mereka memilih pilihan yang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan mereka, meskipun mungkin ada alternatif yang lebih baik. Contoh rasionalitas terbatas. Pembelian barang, seorang konsumen yang membeli produk di pasar mungkin tidak membandingkan semua pilihan secara menyeluruh. Mereka mungkin hanya melihat beberapa opsi terdekat dan memilih yang menarik tanpa melakukan riset lebih lanjut atau membandingkan harga dan kualitas secara mendalam. Pengambilan keputusan bisnis. Dalam sebuah perusahaan, seorang manajer mungkin tidak dapat memproses sebuah data pasar atau memprediksi semua variabel yang dapat mempengaruhi keputusan. Oleh karena itu, dia akan mengambil keputusan yang cukup baik berdasarkan informasi yang ada pada saat itu, meskipun keputusan tersebut mungkin bukan yang paling optimal. Implikasi rasionalitas terbatas. Pemerintah atau pembuat kebijakan sering harus mempertimbangkan kenyataan bahwa warga negara atau bisnis tidak selalu membuat keputusan yang sepenuhnya rasional. Oleh karena itu, kebijakan publik mungkin dirancang untuk membimbing pengambilan keputusan menuju hasil yang lebih baik, misalnya melalui edukasi konsumen atau regulasi yang lebih ketat. Pengambilan keputusan di perusahaan. Dalam konteks bisnis, perusahaan harus memahami bahwa keputusan yang diambil oleh karyawan atau manajer tidak selalu dapat mengoptimalkan semua faktor. Oleh karena itu, mereka perlu merancang sistem yang membantu individu dalam proses pengambilan keputusan, seperti menggunakan data dan teknologi untuk mendukung keputusan yang lebih baik. Perilaku opportunistic atau opportunistic behavior adalah tindakan yang diambil oleh individu atau entitas untuk memanfaatkan kesempatan demi keuntungan pribadi mereka, tanpa mempertimbangkan atau bahkan dengan mengabaikan dampak negatif pada pihak lain. Dalam konteks ekonomi dan organisasi, perilaku oportunistik seringkali dikaitkan dengan asimetri informasi, di mana satu pihak memiliki lebih banyak informasi atau kekuasaan dibandingkan dengan pihak lain, dan kemudian menggunakan posisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Aspek utama perilaku oportunistik. Pemanfaatan informasi yang tidak seimbang. Individu atau perusahaan yang memiliki lebih banyak informasi atau kekuatan akan mencoba memanfaatkan ketidakseimbangan tersebut untuk keuntungan mereka. Contohnya adalah ketika satu pihak memiliki informasi yang lebih baik mengenai produk atau kondisi pasar daripada pihak lain,
dan menggunakan informasi tersebut untuk mengeksploitasi pihak yang kurang berinformasi. Mengabaikan kewajiban moral. Perilaku oportunistik seringkali mengabaikan kewajiban moral atau etika untuk bertindak dengan adil atau menjaga kepentingan pihak lain. Fokus utama adalah keuntungan pribadi meskipun mungkin ada kerugian bagi pihak yang terlibat. Contoh perilaku oportunistik. Seorang manajer yang memiliki kekuasaan dalam perusahaan mungkin menggunakan posisinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, seperti memanipulasi keputusan yang menguntungkan dirinya meskipun merugikan perusahaan. Nah, kedua, dalam transaksi jual beli, seorang penjual yang mengetahui cacat pada barang yang dijual tetapi tidak memberitahukan pembeli merupakan contoh perilaku oportunistik. Penjual memanfaatkan ketidaktahuan pembeli untuk mendapatkan keuntungan lebih. Hubungan antara rasionalitas terbatas dan perilaku oportunistik. Meskipun rasionalitas terbatas dan perilaku oportunistik adalah dua konsep yang berbeda, keduanya saling terkait dalam banyak situasi. Rasionalitas terbatas mengarah pada pengambilan keputusan yang tidak sepenuhnya rasional dan seringkali berdasarkan informasi yang tidak lengkap. Di sisi lain, perilaku oportunistik dapat muncul ketika individu atau entitas memanfaatkan informasi yang tidak lengkap atau situasi di mana pihak lain memiliki rasionalitas terbatas. Dalam kontrak bisnis, pihak yang lebih berpengetahuan atau memiliki lebih banyak informasi mungkin dapat mengeksploitasi rasionalitas terbatas pihak lain dan bertindak secara oportunistik dengan memanfaatkan ketidaktahuan atau keterbatasan dalam pengambilan keputusan pihak tersebut. Secara keseluruhan, memahami kedua konsep ini membantu dalam merancang kebijakan, kontrak, atau hubungan bisnis yang lebih baik, yang mampu mengurangi kemungkinan perilaku oportunistik dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih rasional meskipun ada rasionalitas terbatas. Yang selanjutnya, itu ada biaya transaksi efisiensi ekonomi. Besaran biaya transaksi juga bisa terjadi karena adanya penyimpanan dalam wujud penyimpanan atas lemahnya jaminan hak kepemilikan, penyimpangan pengukuran atas tugas yang kompleks, dan prinsip yang beragam. Penyimpanan intertemporal yang dapat membentuk kontrak yang timpang, responsivitas waktu yang nyata, ketersembunyian informasi yang panjang, penyalahgunaan strategis. Penyimpangan muncul karena kelelahan dalam kebijakan kelembagaan yang berhubungan dengan pembangunan atau reformasi ekonomi. Biaya transaksi merujuk pada seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses pertukaran barang atau jasa dalam suatu pasar. Biaya ini tidak hanya mencakup harga barang atau jasa yang dibeli, tetapi juga mencakup semua pengeluaran yang terkait dengan pencarian informasi, negosiasi, pengawasan, serta pengaturan dan penyelesaian transaksi itu sendiri. Hubungan antara biaya transaksi dan efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi merujuk pada penggunaan sumber daya secara optimal untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi, yang berarti tidak ada cara lain yang lebih baik untuk mendistribusikan sumber daya sehingga meningkatkan kesejahteraan tanpa mengurangi kesejahteraan pihak lain. Biaya transaksi memainkan peran penting dalam mempengaruhi efisiensi ekonomi karena meningkatkan biaya transaksi dapat mengurangi efisiensi ekonomi, menurunkan biaya transaksi dapat meningkatkan efisiensi ekonomi. Biaya transaksi dan struktur pasar. Biaya transaksi juga sangat mempengaruhi struktur pasar dan cara organisasi ekonomi disusun. Ronald Coase, dalam teorinya yang terkenal tentang biaya transaksi, mengemukakan bahwa organisasi atau perusahaan ada untuk mengurangi biaya transaksi yang timbul di dalam pasar. Di pasar yang sangat terfragmentasi dan tidak efisien, perusahaan mungkin memilih untuk menginternalisasi proses produksi atau perdagangan mereka alih-alih bertransaksi dengan pihak luar, karena biaya transaksi dengan pihak eksternal lebih tinggi daripada melakukan proses tersebut secara internal. Contoh pengaruh biaya transaksi terhadap struktur pasar. Jika biaya transaksi tinggi, perusahaan lebih cenderung mengintegrasi berbagai kegiatan mereka di dalam organisasi, misalnya dengan mengakuisisi pemasok atau distributor, untuk menghindari biaya transaksi yang timbul dalam hubungan eksternal. Ini bisa mengarah pada struktur pasar yang lebih terkonsolidasi.
Yang ketiga, efisiensi atau menyediakan sistem hukum yang lebih jelas dan dapat diprediksi. Selain itu, pemerintah juga dapat menurunkan biaya transaksi melalui penyediaan infrastruktur yang baik, seperti pasar yang lebih terintegrasi, sistem pembayaran yang efisien, dan pengurangan birokrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya transaksi, yang pertama itu ada karakteristik barang atau jasa. Barang atau jasa yang kompleks atau sulit untuk dinilai kualitasnya akan biaya transaksi yang lebih tinggi. Sebaliknya, barang atau jasa yang standar dan mudah dipahami akan memiliki biaya transaksi yang lebih rendah. Yang kedua, ketidakpastian dan risiko. Ketidakpastian mengenai kinerja pihak lain dalam transaksi dapat meningkatkan biaya transaksi. Ketika risiko tinggi, individu atau perusahaan akan membutuhkan lebih banyak waktu dan biaya untuk melakukan verifikasi, kontrak, dan pengawasan. Yang ketiga, regulasi dan sistem hukum. Sistem hukum yang kuat dan regulasi yang jelas dapat mengurangi biaya transaksi dengan mempermudah penyelesaian sengketa dan memberikan kepastian hukum dalam transaksi. Yang keempat, teknologi dan inovasi. Kemajuan teknologi yang mempermudah komunikasi dan transaksi dapat menurunkan biaya transaksi. Contohnya, platform digital yang memungkinkan konsumen dan produsen untuk berinteraksi langsung tanpa perlu perantara fisik dapat mengurangi biaya transaksi yang terkait dengan pencarian informasi, negosiasi, dan pembayaran. Yang kelima, pihak ketiga atau perantara. Kehadiran pihak ketiga seperti agen, broker, atau perantara lain dapat menambah atau mengurangi biaya transaksi. Dalam beberapa kasus, mereka dapat menurunkan biaya transaksi dengan menyediakan informasi yang lebih efisien atau mempermudah proses negosiasi. Tetapi di sisi lain, mereka juga bisa menambah biaya karena jasa mereka yang dikenakan. Yang selanjutnya itu ada 3 jenis biaya transaksi tersebut bisa dibedakan menurut 2 tipe. Yang pertama ada biaya transaksi tetap atau fixed transaction cost, yaitu investasi spesifik yang dibuat di dalam menyusun kesepakatan kelembagaan atau institutional arrangement. Yang kedua ada biaya transaksi variabel atau variable transaction cost, yakni biaya yang tergantung pada jumlah dan volume transaksi. Yang pertama kita akan membahas biaya transaksi tetap atau fixed transaction cost. Biaya transaksi tetap adalah biaya yang tidak tergantung pada volume atau ukuran transaksi tertentu. Artinya, biaya ini tetap sama, terlepas dari apakah transaksi tersebut besar atau kecil. Biaya ini bersifat tetap atau baik. Yang selanjutnya itu ada determinan dan variabel biaya transaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya biaya transaksi pada umumnya bisa dikelompokkan dalam 3 hal, yaitu what, who, how. What, the identity of bundle of rights. Who, to identity of agent involved in the exchange. How, the institutional, technical, and social governing the exchange, and how to organize the exchange. Sebagai penjelasan, yang dimaksud dengan biaya oportunitas adalah perbedaan antara kinerja investasi aktual dan kinerja investasi yang diharapkan, disesuaikan dengan biaya tetap dan biaya eksekusi. Sedangkan biaya eksekusi sendiri adalah ongkos yang muncul akibat permintaan eksekusi yang tepat. Yang sebetulnya hal ini merefleksikan 2 hal penting, kebutuhan adanya likuiditas dan kegiatan perdagangan. Sementara itu, dampak harga adalah biaya untuk menangkap pergerakan harga aset yang merupakan hasil dari perdagangan ditambah selisih harga pasar. Terakhir, biaya waktu pasar menunjuk pada pergerakan harga aset pada saat dilakukan transaksi yang selanjutnya dapat dilekatkan kepada pelaku pasar yang lain. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.